فإن الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأطلب العلم من المهدي إلى اللهد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, mengawalkan kita melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah pula Allah meringankan hati kita untuk bertahan sejenak beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia, sambil kita sama-sama mengkaji, belajar dengan orang-orang saleh yang menuangkan ilmunya di dalam kita. Semoga berkumpul kita berjamaah, kita beriktikaf kita dan belajar kita di dalam masjid ini senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah dan limpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah bihamdillah wa quwwatillah wa iradatillah wa biiznillah wa bihamdillah. Pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Kifayatul Muqtadiin fi I'tiqadil Mu'minin sifat 20 dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Arif Billah Al-Had Abdurrahman Ibnu Haji Muhammad Ali Sungai Bandar Amuntai. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Sesudah kita mengenali, mema'rifahi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat makani, kita masuk dalam kajian ilmu sifat 20 dalam sifat ma'nawiyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun. Qadirun artinya yang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawanannya qadirun artinya yang benci. Mustahil ia yang benci. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala nambah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memahami. Kita
kita kada wajib berkehendak. Lalu kehendak kita ini mereka harus boleh ada, boleh ada. Karena sebuah keharusan, bukan sebuah kewajiban. Kalau Allah wajib, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, berarti mustahil lawan kita nampak kehendak. Jangan berkehendak. Lalu ujar guru-guru Bahari Tolak Saleh dahulu, bila ikam itu nak menjadi menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, bahagia hidup. Jalani aja hidup ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi qadirun muridun ini adalah sifat ma'nawiyah. Lalu ada sebuah ungkapan, bagaimanapun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih indah daripada keinginan. Bagaimanapun, kayak apapun takdir Allah itu yang terindah daripada keinginan kita, daripada kehendak kita. Ini sebuah ungkapan kepasrahannya seorang hamba kepada Allah dalam menyikapi apa-apa yang dikabarkan, yang dikabarkan oleh Allah dalam kita. Tapi bukan berarti kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, beriman dengan Allah dan qadar Allah, itu kada berusaha. Usaha dan ikhtiar itu disuruh. Arti disuruh itu diperintah. Bila diperintah itu dua yang akan dihasilkan. Apabila usahamu itu keluar daripada hukum tatanan Allah, maka usahamu itu jadi dosa. Ini buahnya natijahnya. Apabila usaha dan ikhtiarmu itu bersesuaian dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka itu akan jadi pahala. Maka manusia itu ada dikehendaki oleh Allah, tetapi kadang diperintah oleh Allah. Ini bicara tauhid lah. Kita bicara kajian ilmu tauhid. Orang bermaksiat itu dikehendaki oleh Allah. Orang bertaat itu dikehendaki oleh Allah. Orang yang beringat lawan Allah, berzikir itu dihendaki oleh Allah. Orang yang ghaflah, orang yang kada ingat lawan Allah, ini pun dikehendaki oleh Allah. Tapi bukan berarti maksiat ini diperintah oleh Allah.
Lalu ada namanya taklif syarat, dibebani seseorang yang mukallaf itu dengan beban perintah. Ini nang halal, ini nang haram, ini nang boleh, ini nang tidak, ini nang hak, ini nang batil, ini nang wajib, ini nang sunnah, ini nang makruh, ini nang mubah. Ada ketetapan hukum nang Allah tetapkan. Maka kajian kita dalam ilmu tauhid wajib etika, wajib keyakinan kita di dalam hati kita. Tanazzuhu ta'ala 'anil adwarani fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah, mengambil faidah, mengambil manfaat dengan segala apa saja yang Allah jadikan, apa saja yang Allah ciptakan, apa saja yang Allah perbuatkan. Ini dalam keyakinan kita, etika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam 50 aqaidul iman yang dikandung oleh kalimat La ilaha illallah, salah satunya tanazzuhu ta'ala 'anil aghlali fi af'alihi wa ahkamihi. Wajib kita berkeyakinan kita sucikan Maha suci Allah, mengambil faidah, mengambil manfaat dengan apa-apa yang Allah perbuat, dengan apa-apa yang Allah jadikan, dan dengan apa-apa yang Allah hukumkan. Allah menghukumkan ini wajib, Allah menghukumkan ini sunnah, Allah menghukumkan ini mubah, Allah menghukumkan ini halal, haram. Itu semuaan sedikit pun Allah ada ambil manfaat. Wajib kita sucikan dalam keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil sidin mengambil faidah, mustahil sidin mengambil manfaat dengan segala apa yang dijadikan, apa yang diperbuatkan Allah, dan dengan apa yang dihukumkan oleh Allah. Nah, berarti kalau sudah kita meyakini dengan hakul yakin di dalam kepercayaan kita, dalam etikat yang bulat di dalam batin kita, maka ketika Anda melakukan ketaatan, manfaatnya kembali kepada Anda sendiri. Ketika Anda melakukan maksiat, maka keburukannya itu akan kembali kepada Anda sendiri. Yang menentukan itu adalah akal pikir kita. Allah beri akal, Allah beri pikir, Allah berikan sebuah yang bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat, mana yang akan membawa selamat, mana yang akan menyengsarakan di akhirat. Itu tergantung akal pikir. Tetapi al-insan, nangaran insan itu makhluk nang dhaif, makhluk nang lemah. Walaupun fisiknya dijadikan oleh Allah, khuliqal insan, dijadikan manusia itu, khalaqal insan bi ahsani taqwim, dijadikan manusia itu sebaik-baik bentuk kejadian. Karena bagus banget manusia ini diulah oleh Allah. Allah andaki nafsu di diri manusia, Allah andaki akal di diri manusia, Allah andaki roh di diri manusia. Inilah kemuliaan manusia. Allah mengutus rasulnya bukan dari kalangan malaikat. Allah mengutus
mengutus Rasulnya itu dari kalangan manusia. Kenapa? Karena manusianya sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat hanya diberi akal oleh Allah, kalau binatang hanya diberi nafsu oleh Allah, sedangkan manusia kedua-duanya akal diberi, nafsu diberi, roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, lawanannya ajiz, artinya yang lemah, mustahil ia yang lemah, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa, dalilnya seperti dalil qudrat. Sedangkan muridun artinya yang berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, lawanannya qarihun, artinya yang benci, mustahil ia yang benci, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, dalilnya seperti dalil iradah. Dua sudah. Alimun artinya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, lawanannya jahilun, yang bodoh. Nah, itu bahasa yang indah. Jahil bahasa Arab. Seseorang kalau dipadahkan jahil itu ada tersinggung, tapi kalau dipadahkan bungul bisa tersinggung. Padahal murah dipaknya sama aja. Kenapa? Karena dianggap bungul itu bahasa kasar. Nah, sama dengan goblok. Kalau bodoh itu biasa aja. Balidun bodoh biasa. Tapi kalau sudah hukum belum. Saling. Tapi kalau goblok aja, bodoh aja kan. Sama kalau disebut jahil, jahil aja. Dasar jahil ini aja. Hati jahil benarnya aja. Artinya culas. Ada bapaknya, ada BEP, tapi bila ia dikatakan sarkam bisa. Nah, karena ini dianggap kata kurang layak, padahal muradipatnya sama. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya jahil, ada jahil murakab. Jahil murakab ini kadang bumul tambuk-tambuknya, bodoh lawan goblok-gobloknya, taukid. Nah, ujar-ujar kan tahu dengan sepeda, tahu aja menuju ke pesawat. Itu jangan dengan sepeda pesawat. Sebutin pun kada ada masuk. Itu ngarannya sudah kada tahu kepada tahu. Sudah bumul kepada pintar. Jadi kebodohan ini dalam bahasa. Kalau kita bodoh dalam masalah duniawi kada apa-apa, tapi kalau bodoh dengan Tuhan ini celaka di akhirat. Apa orang yang disebut bodoh dengan Tuhan? Orang yang merampas sifat Tuhan itu disebut bodoh dengan Tuhan. Contoh, seorang yang kada mau mematikan maknawinya disuruh mematikan itu hanya mati maknawi, bukan mati hisi. Arti mati hisi itu jasad tak bisa dengan roh. Matanya kada melihat, telinganya kada mendengar lagi, muntungnya kada mau memandang lagi, tangannya kada mau mengaduk lagi, muntungnya kada mau makan lagi. Semuaan sudah mati, itu artinya mati hisi, mati jasadi. Nah disuruh matikan mutu qablaan tamutu. Ini tarbiyahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau engkau hendak mengenal Allah yang Maha Hidup, matikan dirimu dulu sebelum engkau bujur-bujur mati. Maksudnya apa? Disuruh mematikan rasa maknawi lawan di kita. Rasa pertama, rasa bahwasa. Yang bahwasa itu rasa seorang
itu nang dimatiin. Rasa nambah kuasa itu nang matiin di diri. Kemudian rasa nambah pula, rasa bakahandak matiin di diri. Rasa nambah pula, rasa nang tahu, rasa yang alim. Ini nang dimatiin. Rasa nang tahu, rasa nang alim, rasa nang harap, rasa nang pintar, ini dimatiin. Bila rasa ini kada dimatiin, ketika ada kata-kata kalimat kejahilan dia akan tersinggung. Berarti ia merampas sifat Allah, rasa berilmu, rasa punya kemuliaan, rasa punya pangkat, rasa punya pengetahuan. Ini ampun Tuhan ini. Jangan dirampas. Bila dirampas durhaka lawan Allah. Bila durhaka lawan Allah, ingat di akhirat akan disiksa oleh Allah. Ini bedanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sahabat-sahabat yang lain. Belum mati lagi. Awak Siddiq itu belum mati, Nabi sudah mengatakan, ujar Nabi, in aradta ayyan zura maitan yamshi fil ardi bal yanzur ila Abu Bakar. Bila ikam hendak melihat mayat berjalan di atas bumi, pandang ke Sayyidina Abu Bakar. Nah kayak mayat ini. Kenapa? Rasa ada berisi kehendak. Rasa ini di hatinya Nina, di batin Sidin itu ada berisi kehendak. Kada merasa nambah kehendak, kada merasa nambah kuasa, kada merasa alim, kada merasa tahu, apalagi merasa payahnya, kada merasa nang hidup, kada merasa nang melihat, kada merasa nang mendengar, kada merasa nang bakalam. Sifat tujuh kita nang dimati, makanya ngarannya mati maknawi. Dalam sifat kajian ilmu sifat 20 itu nang disebut sifat maknawiyah. Ini ampun Allah, lain ampun kita. Maka jangan heran kita di akhirat akan dihisab. Maka disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Abu Bakar Siddiq itu nang menyaksikan Rasulullah. Imannya itu ya Rasulullah. Andainya iman Abu Bakar ini ditimbang seluruh iman manusia sekalian alam semesta, la jaraha, kata Nabi, niscaya masih mengungguli imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya iman mereka. Kenapa Abu Bakar belum mati, rasa sisin sudah mati? Ini masalah ini ya. Masalah qadirun muribun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ini ampun Allah, lain ampun aku. Ini penting, sangat penting agar kita di dalam kehidupan ini, harapan kita diberi kehidupan oleh Allah, akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita merampas sifat Allah, kadang menutup kemungkinan bila kita kada bertaubat, akhir hayat hidup kita su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah kita simpulnya la haula wala quwata illa billah. Buang pangkatmu tuh buang kekayaanmu tuh buang kecerdasan itu buang kalau di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah kita tuh sama berkata, inna akramakum indallah atqakum. Manusia itu di sisi Allah itu hanya takwanya. Takwa itu hamna di sini ya. Sejauh mana rasa takutmu akan Allah? Kalau kita merampas ampun Allah, kita ada takutan dengannya. Fattaqullah mastata'tum. Memang Allah ada berfirman, bertakwalah engkau kepada Allah sekemampuanmu, sekawamu. Di mana dulu rasa kawa kita takutan lawan Allah? Di situ yang paling penting.
Kalau pulang kita nih subuh ini kau berjamaah, kau hadir ke majelis ilmu, jangan ujung juga. Nah, ini bahaya juga, makanya kajian tasawuf itu penting banget. Nah, membersihkan masalah ini. Ya kadang orang tuh ujung dengan ketaatan yang ia lakukan. Coba kaji dalam kitab Bab Taubat di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Al-Imam Qusyairi itu menyebutkan, nah, ujar para ulama sufi, boleh jadi si pendosa itu bisa menyebabkan ia masuk surga. Ujar sahabat, ujar Rasulullah nih, ada seorang pendosa akhirnya dia masuk surga. Lalu dia sahabat, wakai fadzalik ya Rasul, kayak apa bisa terjadi si pendosa bisa masuk surga? Ujar Nabi, ia menyesali akan dosa yang ia lakukan, sehingga hatinya takut akan Allah, takut akan murkanya Allah, sehingga dia menjauh dengan sejauh-jauhnya akan kemaksiatan yang pernah ia lakukan tadi, untuk dia tidak ulangi kembali, sampai ketakutan ini berakhir kepada kematian. Akhirnya inilah ujar Nabi yang membawanya masuk surga. Boleh jadi dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang akhirnya mendekatkan ia kepada Allah. Boleh jadi dengan ketaatan yang seseorang lakukan, kebiasaan yang seseorang lakukan menyebabkan kewujuban bagi seseorang, dan ini kemurkaan. Nah, kayak apa nih tuh? Contoh sederhana, kita ini misalnya sembahyang subuh berjamaah, kalau pengajian pulang duduk di majelis ilmu, lalu imbahnya rasa bangga aku nih kau bersubuh, kau berjamaah, kau berwirid, kau pengajian, aku nih lebih baik tuh daripada itu, nyata tuh melayur bersubuh. Ini mungkin saja angka ini ada bernilai di sisi Allah. Tapi ada yang bangun jam 9 kena. Ibah bangun jam 9, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, biar hidup akan ulun setelah biar mati akan. Asa berdosa nih tiga sembilan subuh. Lakas wudu pasang tapik, pasang baju, pasang kopiah, usalli, makan aja ada hendak, minum aja ada hendak, takutan kalau makin melandung makan makin dimurkai oleh Allah. Langsungan usalli fardu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tutup ke subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa ulun ini malayur, kada tabangun, kada tasubuh. Ampuni ya Allah, ampun. Nih, nangka ini nanti kehendaki benar oleh Allah. Orang si pemaksiat tapi dengan maksiatnya dia takutan kepada Allah, ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang taat tetapi dia bangga dengan ketaatannya. Nah, disuruh bangga itu bangga lewat Allah. Ya Allah, terima kasih biar menjadikan ulun taat. Itu yang dibanggakan boleh, tapi bukan seorang merasa bangga kalau bertaat kepada Allah. Ini aja salahnya. Jadi kalau tauhid yang benar lah, dia tidak akan membanggakan dirinya, tapi dia bangga dengan pertolongan Allah kepada dirinya. Sedikit saja salahnya ini nih. Ada seekor dia merasa bangga dengan ketaatan yang dia lakukan. Ada yang seekornya dia bangga dengan pertolongan Allah kepadanya, menjadikan dia bertaat kepada Allah. Ini yang dicintai oleh Allah. Kita ini kan lepas dari pertolongan Allah. Maka ketika kita membanggakan sebuah kebaikan yang kita lakukan, ini akan dimurkai oleh Allah. Tadi si pendosa, si penzina, si pemabuk, itu tuntut mabuk liwar takutannya lawan Allah. Minta ampun kepada Allah, titikan banyu matanya.
Pernahkah kita sembahyang menangis meneteskan baju mata karena berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita dapat melaksanakan sembahyang? Nah, ini kita berusaha dulu menjadi seorang hambanya Allah, bukan jadi hamba nafsu. Kalau orang jadi hamba nafsu, iya semua kan motivasinya nafsu, beribadah nafsu. Apapun yang dilakukan motivasinya untuk pencitraan. Ini muraun namanya. Maka dengan benarnya bertauhid, maka akan benar segala amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Maka baik-baik kita di dalam berperilaku. Baik yang paling utama adalah berakhlak kepada Allah. Takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Rahman. Berakhlak kepada Allah kayak apa? Berakhlak kepada Rasulullah kayak apa? Berakhlak kepada sesama kayak apa? Berakhlak kepada sesama itu apa? Rauf rahim. Rauf rahim. Itu akhlak sesama. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf dan rahim. Jadi kalau sifat yang 7 ini sudah kita matikan, maka harusnya kita mematikan mati maknawi. Awak tetap hidup, mata tetap melihat, telinga tetap mendengar, muntung tetap bepandir, tangan tetap bergerak, hati tetap berkeinginan, napas tetap keluar masuk, tapi kada marasa nang kawal, kada marasa nang bakahandak, kada marasa nang mengetahui, kada marasa nang hidup, kada aku kada nang hidup ini, aku ini dihidupakan aja, kan nyaman lah. Amuninya merasa hidup lalu takutan mati. Coba ya, anda aja rasa tuh di hati kita, rasa hidup, takutan tuh mati. Kenapa mati takutan? Makanya Nabi menyuruh zikrul maut, ingat kematian. Maka intinya ini, kalau anak 7 ini sudah dimatikan, kalau sifat kudrat itu nyata Tuhan gambarkan di awak kita. Nyata kudrat Tuhan itu digambarkan Tuhan di awak kita. Nyata iradat Tuhan itu Tuhan nampakkan di awak kita. Nyata ilmu Tuhan itu Allah nyatakan di dada kita. Nyata ayat Tuhan Allah nampakkan lawan di kita. Nyata sama Tuhan, nyata sama basar Tuhan, nyata kalam Tuhan. Nah, kada boleh lawan di kita. Kenapa? Merampas yang berkuasa itu lain kita Allah, yang berkehendak itu lain kita Allah, yang berilmu itu lain kita Allah, yang hidup itu lain kita Allah, yang mendengar lain kita Allah, nang melihat lain kita Allah, nang melihat, nang bepander, nang bakalam lain kita Allah, nang menjadikan ini aja siang malam gawiannya. Maka orang ini adalah orang yang disebut qaribun minallah, orang yang dekat dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, di situ engkau beserta Tuhan. Karena nampak sudah semuanya lawan manusia. Wa bi anfusikum abalatu sirun, apakah di dirimu kamu ada menyaksikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan untuk sedikit kajian kita pada subuh hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.